Di sini ada tanda waqaf berbentuk lam alif. Nah, ini namanya adalah waqaf mamnu'. Nah, jadi maknanya itu adalah kemudian sa ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka insya Allah bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 222. Akan tetapi pada surah Al-Baqarah ayat 222 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah sangat mudah untuk Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Karena yang terpenting bagi kami, walaupun sedikit-sedikit kita belajar mengajinya, yang terpenting bagi kami Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami tajwidnya dengan mudah. Kita ini sekarang masuk kepada bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 222 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari wayas alu sampai hatta yathurn. Nah, dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan nantinya. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya atau huruf di depannya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, di sini wayas alu, lu dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad tabi'i.
Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini ya. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati ya oleh guru ngaji. Jadi kalau membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun atau huruf waw mati, kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf waw sukun, huruf sebelumnya kita perhatikan. Yang kita perhatikan apanya? Tanda bacanya atau harokatnya yang kita perhatikan. Kalau ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini namanya adalah tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, atau huruf waw sukun di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka sebelah kanan kami juga buat belakangnya atau sebelumnya. Jadi terserah mana yang lebih mudah untuk saudara ingat, sebelumnya atau di belakangnya begitu. Yang terpenting dapat memahaminya dengan mudah. Ada huruf waw sukun sebelumnya huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya lu dibaca panjang mad tabi'i. Wa yas'alu, mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira temponya 2 ketukan, 1, 2. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu secara singkatnya huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang begitu. Nah, kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf mim. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, dia letaknya jejer seperti ini. Ini alif, ini lam. Nah, makalah dinamakan alif lam karena diletaknya jejer. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam, nah kita perhatikan huruf setelah huruf lam itu huruf apa, atau huruf di depan huruf lam itu huruf apa. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, di depannya ini huruf apa nih? Nah, atau setelah huruf lam ini huruf apa? Di sini huruf alif, huruf lam, setelahnya sini atau di depannya sini adalah huruf mim. Kita lihat di samping. Huruf mim itu termasuk salah satu huruf qamariyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Nah, karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca izhar. Jadi huruf lamnya ini terbaca dengan jelas dia. Nah, kalau qamariyah terbaca huruf lamnya, maka biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Anil mahid. Nah, kemudian hid ini namanya adalah mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini baris 1 ke bawah nih disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat kasroh atau tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum ya sukun dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran, lihat-lihatlah, kalau ada ya sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Huruf apapun itu, asalkan dia memiliki tanda baca kasroh. Kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf dot. Huruf dot ini kita sukunkan. Ini kalau kita berhenti pada huruf dot dibaca anil mahid. Jangan dibaca
anil mahidhi. Jangan, huruf do-nya ini kita sukunkan. Kenapa kok huruf do ini kita sukunkan atau kita matikan? Jadi kalau membaca Al-Quran, berhenti kita, berwakaf kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Huruf dot ini kan dia tidak dibaca panjang nih, makanya kita sukunkan sehingga dibaca anil mahid, begitu. Tidak dibaca anil mahidi, tidak, tapi dibaca anil mahid. Nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama atau berhenti lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf al-waqfu aula ini, maka lebih utamanya kita berhenti dulu atau berwakaf dulu. Berwakaf dulu, berhenti dulu di tanda wakaf ini, kemudian ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya seperti itu. Di sini qul huwa adzam fa'tazilun nisa. Di sini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf fa. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas namanya fathatain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah kasrohatain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammahtain. Nah, pokoknya setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, nah maka kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, ini tanda baca tanwin. Nah, kita perhatikan huruf di sini huruf apa nih? Nah, ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat di samping. Huruf fa itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, tapi di tengah-tengah, awsat. Nah, mana huruf nunnya? Ini kan tanwin. Tanwin itu kan ujungnya ditambah nun. Adzan gitu kan, adzan. Adzan. Nah, ini kan tanwin nih ya. Ujungnya ada huruf nunnya, adzan. Nah, itu makharijul huruf nun dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah. Nah, sehingga ini cara membacanya itu disamarkan, kemudian didengungkan. Jangan dibaca adzan tapi disamarkan. Nah, adzan fa'tazilun nisa begitu. Kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Panjangnya itu adalah 2 harokat. Nah, panjangnya gunnah atau dengungan itu adalah 2 harokat. Adzan fa'tazilun nisa begitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf berbentuk lam alif. Nah, ini namanya adalah wakaf mamnu'. Nah, jadi maknanya itu adalah dilarang untuk berwakaf, dilarang untuk berwakaf. Jadi kalau menemukan tanda wakaf mamnu' seperti ini, maka jangan kita berwakaf, kita teruskan. Nah, qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Nah, kemudian di sini ada alif lam nih berjumpa dengan huruf nun. Nah, kita lihat di samping, huruf nun itu termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf nun hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca langsung masuk ke huruf yang di depannya nih, atau ke huruf yang setelahnya. Kalau qamariyah tadi huruf lamnya dibaca nih. Nah, kalau syamsiyah huruf lamnya dia tidak dibaca. Nah, langsung masuk ke huruf yang di depannya. Fa'tazilun nisa, begitu, langsung masuk ke huruf yang di depannya. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya. Itu sengaja kami buat catatan kecil seperti itu supaya saudara yang masih pemula tidak keliru dalam menentukan hukum. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, apa itu hukumnya gunnah, apa tandanya gunnah musyaddadah begitu, sebutkan saja nun bertasydid, mim bertasydid. Nah, catatan kecil itu tidak perlu dijelaskan, itu hanya sarana saja untuk mempermudah saudara.
Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kalau kemasukan nun sukun, kemasukan tanda baca tanwin. Nah, ini nun bertasydid. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Kalau ada nun bertasydid atau mim bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasrah atau dhammah, maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid nih, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih, berarti nun bertasydidnya ini gunnah musyaddadah. Cara membacanya digunnahkan. Nah, digunnahkan itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. Panjangnya berapa? 2 harokat. Nah, fa'tazilun nisa, begitu. Kemudian sa ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, nih alif nih yang disambung dengan huruf sa. Baca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif maka dia dibaca panjang. Baris 1 ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang, begitu. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya nih berjumpa dengan hamzah nih. Mad tabi'i berjumpa dengan huruf hamzah tapi dalam satu kalimat atau dalam satu kata. Maka dia namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya 5 harokat, 4 hingga 5 harokat. Nah, boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Boleh 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Nah, fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf mim. Ini sama nih dengan yang di atas nih. Lihat di samping hukumnya adalah alif lam qamariyah. Makanya huruf lamnya terbaca dengan jelas. Fil mahidhi wala. Nah, di sini hi ini namanya adalah mad tabi'i. Karena kalau di atas ini tadi karena kita berhenti maka mad ada tulis sukun, tapi ini kan kita tidak berhenti pada huruf dot, maka ini namanya adalah mad tabi'i. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah ini dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fil mahidhi wala. Untuk yang ini tanda waqaf ini waqaf mamnu'. Sudah kami jelaskan dengan detail tadi di sini. Kemudian wala, la dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, ini alif nih benderanya nih alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Makanya huruf lam ini dibaca panjang karena ini ada alif, sebelumnya ada huruf lam memiliki tanda baca fathah dia. Makanya huruf lamnya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, sama dengan yang di atas ini tadi penjelasannya. Wala taqrabu. Di sini ada huruf qaf. Dia sukun, tanda sukun tuh seperti ini. Kita lihat di samping huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf qaf. Kalau dia sukun dipantulkan cara bacanya. Taqo, mantul seperti itu. Makanya ini dipantulkan. Wala taqo. Ini termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil. Karena dia berada di tengah bacaan. Atau bisa kita pahami karena dia berada di tengah kalimat, begitu. Wala taqrabu. Huruf ra yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Wala taqrabu. Bu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah.
maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum waw sukun dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Wala taqrabuhunna hatta. Nah, di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Ketika di samping hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Sudah kami jelaskan tadi dengan detail di atas. Maka cara membacanya digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, panjangnya 2 harakat. Hunna hatta yathurn. Kemudian di sini ta dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ta. Di atasnya ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya tuh berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil. Nah, maka setiap huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ta ini mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Bisa juga dalam bentuk rumus yang 1, 2, sampai 3 yang kami sampaikan itu. Nah, bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Bisa juga ditulis dalam bentuk rumus mad tabi'i yang 1, 2, sampai 3 itu. Yang tadi sudah kami jelaskan. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Hatta yathurn. Kemudian di sini ada huruf ta. Huruf to ini dia sukun. Nah, kita lihat di samping huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf to. Kalau dia sukun dipantulkan lagi cara bacanya. Yato, 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 mantul seperti itu. Ini termasuk kepada qalqalah kecil lagi karena dia berada di tengah bacaan. Nah, atau di tengah kalimat begitu. Yato, hurn. Nah, pertama di sini ada huruf ra. Huruf ra ini dia sukun nih. Nah, huruf ra ini sukun. Kalau ada huruf ra sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf ra sukunnya itu dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingganya huruf ra ini kita tebalkan, pangkal lisan itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Yathurn. Nah, kemudian di sini ada huruf nun. Huruf nun ini kita sukunkan. Nah, kenapa huruf nun ini kita sukunkan atau kita matikan? Karena ketika membaca Al-Qur'an kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita berwaqaf tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang, sehingganya huruf nun ini kita sukunkan atau kita matikan. Jangan dibaca hatta yathurna, jangan, tapi huruf nunnya kita sukunkan. Hatta yathurn, nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jim kecil nih. Ini namanya waqaf jaiz. Jadi maksudnya itu kita boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita mau berwaqaf juga silahkan, mau berwaqaf atau berhenti tepat di tanda waqaf ini juga silahkan. Tidak berwaqaf atau tidak berhenti tapi kita sambung terus bacanya, tidak berhenti juga tidak apa-apa begitu. Kalau menemukan tanda waqaf jaiz ini. Nah, sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika membaca Al-Qur'an, supaya tidak lupa, supaya tidak sia-sia, tidak buang-buang waktu dengan apa yang telah kita pelajari. Maka sempatkanlah waktu untuk membuka Al-Qur'an dan membacanya. Jadi dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk membaca Al-Qur'an. Walaupun cuma 1 ayat juga tidak apa-apa. Yang terpenting tetap istiqomah dalam membuka Al-Qur'an dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.